Saya tuh Bang, ketika batnya mateng kok kecut. Ketika batnya mateng, buahnya mateng kok kecut. Lah jenisnya apa Bang Madi? Jenisnya apa? Terus Bang Madi dipupuk apa? Ya, kalau tanaman teman-teman mau mendapatkan rasa yang manis, harus dipupuk tinggi unsur kaliumnya. Dan cukupkan unsur kalsiumnya, karena kalsium ini akan menekan nitrogen. Kalium juga demikian, akan menekan nitrogen. Maka nanti yang terjadi pada tanaman buah teman-teman rasanya lebih enak. Gunakan pupuk etalase 3. Kalau menggunakan pupuk etalase 3 kok masih ada asamnya, itu biasanya bawaan gennya. Dari asli rasa buahnya memang seperti itu. Contohnya seperti teman-teman mungkin Red Master, terus Isabella, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan untuk teman-teman semua. Ya, jadi buat teman-teman menanam tanaman anggur manis dan tidaknya rasa buah itu satu, juga tergantung jenis atau variannya. Kedua, juga tergantung pemupukannya. Taldon, Dixon, lewat anggur-anggur manis kok rasanya nganti kecut itu piye ceritane? Pemati, ini anggur-anggur manis. Taldon rasanya luar biasa, Dixon lumayan, ya. Ini anggur-anggur manis. Kenapa bisa rasanya asam? Coba Bang Madi yang dilakukan apa? Aku tidak yakin menggunakan pupuk saya. Saya tidak yakin nih. Sampean menggunakan pupuk apa yang di rumah itu? Ya, coba jujur aja Bang Madi. Ya, Bang Madi menggunakan pupuk apa? Kita bisa belajar bareng di sini. Ya, jadi buat teman-teman, anggur Taldon rasanya garing enak. Kok sampai kecut itu jangan-jangan masih pentil mbok icipi apa? Apa belum matang Bang Adi sudah dimakan? Itu sudah dipastikan bijinya warnanya coklat belum? Tapi kok kecut piye? Bimik. Bimik. Aku ya nggak tahu. Itu masalah pupuknya. Koreksi. Ya. Itu masalah pupuknya. Ya, jadi kalau teman-teman memupuk tanaman ini harus benar-benar paham. Ya, harus benar-benar paham. Kalau menggunakan pupuk saya jamin rasanya garing, enak. Ya, makanya saya tuh tadi yakin tidak menggunakan pupuk saya karena apa? Karena varian-varian sampean ini rasanya sungguh terkenal manis. Ya, apalagi Taldon, wah garing, enak. Kok sampai rasanya asam itu jangan-jangan masih pentil diicipin apa? Ya? Jadi buat teman-teman tidak apa-apa mau menggunakan pupuk apa saja monggo silahkan. Saya tidak memaksa menggunakan pupuk dari saya, tetapi kalau teman-teman mau monggo silahkan. Ya, karena pupuk ini benar-benar sudah teruji, hasilnya alhamdulillah bagus dan juga sudah banyak yang membuktikan. Yang penting teman-teman sering datang di lab saya, nanti kalau mau bertanya-tanya biar tidak salah. Ya, Bang Madi, kalau sekarang buahnya masih ada silahkan coba kalau tidak percaya omongan saya. Silakan Bang Madi sekarang CO pupuk etalase 3, ya, CO pupuk etalase 3. Dan nanti setelah 2 hari pemupukan, silahkan icipin buah anggurnya. Baru sekali, baru 1 picis itu. Baru 1 picis. Itu dilarutkan, 1 paket isinya kan 6. Baru 1 picis, 1 minggu pemupukan, 3 hari setelah pemupukan atau 2 hari setelah pemupukan, coba buahnya icipin. Pasti rasanya berbeda. Ya, pasti rasanya berbeda. Kalau buahnya masih, coba kalau tidak percaya. Ya. Karena saya sering membuktikan ini semua. Ya, jadi buat teman-teman, unsur nutrisi yang kita masukkan ini benar-benar harus tepat. Kalau tidak tepat, itu hasilnya kurang. Ya, saya bukan maksud ini masalah pupuk-pupuk orang lain itu bebas lah. Teman-teman mau menggunakan pupuk orang lain, monggo silahkan. Tetapi ketika menggunakan pupuk dari saya, aku berani pede seperti itu karena pupuk kok teman-teman. Secara syariat, kalau secara hakikat ya semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita orang Islam. Tetapi secara syariat, secara syaratnya saya yakin karena pupuk.
Pupuknya kenapa? Karena semua pupuk yang saya masukkan ini sudah terukur. Ada 12 varian Bang, sudah matang, hitam, masih juga. Coba Abang Madi. Coba nanti sampean coba aja. Wes anggar sampean merasa mahal, beli satu picis, tapi sayang sampean anggurnya banyak kok. Lebih baik beli sekaligus 5 paket atau 6 paket, itu masih satu ungkir. 6 paket kelihatannya masih satu ungkir. Kalau untuk etalase 3. Sayang. Nanti kalau nggak percaya, coba icipin itu. Setelah 2 hari pemupukan, itu icipin. Rasanya pasti akan beda. Assalamualaikum Mas, kalau menyemprot pagi, siang, sore, bagusnya ini Mbak Sarifah, bagusnya sore aja. Ya, sore. Buat pemula saya sarankan sore. Kenapa sore? Sore ini menghadapi masa yang adem. Dan hama, jamur itu biasanya parahnya di malam hari. Ya, jadi sore aja. Kalau teman-teman mengalami kesalahan dosis, itu tanaman aman. Berbeda ketika kita melakukan penyemprotan di pagi menjelang panas. Kalau teman-teman salah dosis, daun bisa bintik-bintik kering. Ya, pokoknya buat teman-teman sore, kalau masalah penyemprotan itu sore aja. Punya nek manis semua Mas. Iya, kalau sudah pakai pupuk saya pasti rasanya celeng. Makanya abang ini tadi beliau menggunakan variannya termasuk manis-manis. Tetapi kenapa asam? Ya, itu saya yakin ada kesalahan dalam pemupukan. Makanya saya rekomendasikan menggunakan pupuk etalase 3, Nek. Kalau menggunakan pupuk etalase 3, saya jamin 3 hari setelah pemupukan, saya suruh ngicipin. Kalau memang sudah matang, langsung rasanya. Dia langsung kok. Karena pupuk-pupuk saya ini juga pupuk nitrat, teman-teman. Kenapa saya tidak racik seperti AB Mix? Ya, tidak saya racik seperti AB Mix. Kadang-kadang kalau menggunakan AB Mix itu saya ke karang nggak serk. Saya nggak serk, kurang tendangannya kurang dulu, pukulannya kurang. Tetapi ketika menggunakan racikan seperti ini, pukulannya itu terasa. Ya, seperti itu. Ya, nanti coba aja mau dia. Apa sampai panen pupuk ini dipakai Bang? Ya sampai panen. Tanaman itu membutuhkan nutrisi terus. Jadi pupuk etalase 3 ini digunakan dari mulai pembungaan sampai pembuahan. Jadi saya kasih tahu ya teman-teman, anggur itu membutuhkan nutrisi pemupukan setiap 1 minggu sekali. Makanya kalau teman-teman ndak mampu untuk merawat tanamannya, ndak mampu untuk memberikan nutrisi yang bagus, ya terima apa adanya hasilnya. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan kualitas yang bagus, ya harus. Kenapa? Karena tanaman anggur ini berbeda dengan tanaman mangga. Tanaman anggur berbeda dengan tanaman kelengkeng. Tanaman anggur berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain. Akarnya bisa jauh mencari nutrisi. Akarnya bisa jauh mengejar untuk mencari air. Tetapi anggur itu akarnya di situ-situ saja. Makanya bagus dan tidaknya tanaman tersebut tergantung bakti kita pada tanaman. Ya, tergantung amal perbuatan kita dalam ikhtiar memberi makanan pada tanaman. Kalau kita pelit apa adanya, ya udah hasilnya apa adanya. Tapi ketika teman-teman melihat video saya hasilnya bagus, melihat mereka itu tidak pernah pelit nutrisi. Setiap minggu dipupuk. Kalau saya yang di pot malah setiap hari saya pupuk. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk wah nanti kalau menanam skala kebun ada metodenya lagi. Ada metodenya lagi. Jadi ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Kalau saya menanam di skala kebun hektaran, ya gimana? Ya tetap dipupuk, tetapi metodenya nanti lagi ada ilmunya lagi. Ini khusus untuk para pemula, untuk memberi penyemangat, jadi prosesnya cepat, hasilnya bagus, seperti itu. Saya kepengen mau beli sekalian paket besar yang 3 macam, tetapi ajarin. Maaf Bang Adi, terus terang saya tidak bisa memberi resep saya. Terus terang. Walaupun teman-teman beli pupuk di saya yang paket besar, saya minta maaf. Karena apa? Karena saya membutuhkan riset. Makanya
Jadi teman-teman terus terang ya, banyak sekali yang DM saya, yang WA saya minta, ini Bang, maaf ya teman-teman ya, segala sesuatu teman-teman harus menghargai dapur saya. Ini dapur ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba sendiri monggo. Sudah saya kasih tahu. Mau sayur asam bumbunya apa? Ini bumbunya. Hanya saja cara meracik bumbunya yang berbeda. Ini pun sebenarnya ke apa ya, hasil saya tidak begitu besar teman-teman, masih kepotong iklan, masih kepotong platform, masih kepotong negara. Sekarang berapa persen? 0% wes pokoknya minyak mana itu 1.500. Jadi potongan sekarang itu orang jualan di online itu walah gila. Tapi tidak apa-apa, saya tetap berbagi untuk teman-teman semua. Yang penting hasilnya teman-teman bagus dan tetap semangat, insya Allah jalan itu akan ketemu dengan sendirinya. Yang penting ketika kita ikhtiar di awal, itu harus berhasil. Biasanya kalau kita awali dengan keberhasilan, teman-teman tidak putus asa. Saya tanam anggur di pupuk, belum keluar bunga Bang, jadi dipupuk lagi Bang, bagaimana Bang? Mbak Hasna, berapa Bang harganya? Tinggal diklik aja toh yo, tinggal diklik aja ya, tinggal diklik aja. Abang mau beli paket terpisah, silahkan masuk ke toko ya, masuk ke toko. Jadi kalau mau paket sudah seracikan, silahkan di sini tinggal diklik saja ya. Saya tanam anggur, Mbak Hasna yang kemarin menggunakan pupuk apa? Pupuk pertumbuhan atau pupuk pembuahan? Dan tanamannya itu kondisinya dipangkas itu bagaimana? Ya, pemangkasan itu ada ilmunya teman-teman, tidak asal pangkas. Ya, tidak asal pangkas. Ya, Mbak Hasna, coba Mbak Hasna kemarin menggunakan pupuk apa? Terus pemangkasannya di mana ya, pupuk pembuahan. Terus Mbak Hasna kemarin melakukan pemangkasan di mana? Cabang tersier yang Mbak Hasna pangkas itu berapa panjang lah, gampangnya berapa panjang ya, jenisnya apa? Nanti kalau tidak keluar bunga, pupuk pembuahan lagi. Tapi kalau teman-teman mengikuti dari awal, dari edukasi saya awal, itu menggunakan pupuk pertumbuhan, ciri-cirinya sudah keluar bunga dibuang, masukkan pupuk pembuahan, itu pasti berhasilnya pasti. Terus kalau memangkas, nanti jangan panjang-panjang, buangnya jangan panjang-panjang, cukup 5 mata bat, 4 mata bat, 5 mata bat dari ujung, insya Allah keluar bunga bagus. Kalau teman-teman memotongnya kok langsung dibuang, itu disisain setengah meter, disisain hanya 25 cm, saya jamin tidak keluar bunga. Pembuahan pertama berbeda dengan pembuahan yang sudah berkali-kali. Seperti itu Mbak Hasna. Ya, dan Mbak Hasna saya sarankan Mbak Hasna nanti kirim fotonya, jangan malu-malu teman-teman. Ya, jangan malu-malu. Jadi teman-teman itu habis itu langsung difotokan, kirimkan ke saya. Oh ini loh Mas tanamannya. Nanti saya akan evaluasi tanamannya. Oh kenapa nggak berbunga? Seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman, naik pamit Mas Almo, silahkan. Pohon anggur nggak mateng Mas, metong nggak metong. Masa metong kepriye? Panjang 2 meter. Tersier, maksudnya tersiernya. Mbak Hasna, tersier 2 meter. Tersier 2 meter. Panjang banget ini jenis apa Mbak Hasna? Mbak Hasna, kok panjang banget ini tersier sampai 2 meter ini jenisnya apa? Tersier kok panjang banget loh teman-teman. Tersier itu jangan panjang-panjang teman-teman. Kalau kita melakukan pembentukan tersier panjang, berarti pemangkasan pembuahannya di 1,5 meter. Kalau Mbak Hasna kemarin itu kok tersier kok dawa nemen. Berapa daun Bang pangkas tersier? Berapa daun? Kalau saya tidak patokan daun teman-teman. Saya tidak patokan mata bat, tetapi saya patokan panjangnya. Kenapa? Kalau saya bilang 10, 15, terus 7, 8,
itu belum tentu kondisi di saya sama di teman-teman itu sama. Tetapi kenapa saya rekomendasikan di Senti? Di Senti ini lebih akurat, lebih pas. Kalau beda dikit ya enggak apa, paling beda 1-2 mata bat kita karena memilih itu nanti lebih akurat. Ya, lebih akurat. Kenapa? Kalau tersier teman-teman pernah mengalami setak pada tanaman, itu ruas antara jarak mata bat ke mata bat itu kadang-kadang hanya sekitar 3 cm. Kalau tanaman teman-teman normal, sehat dari awal, tersier tumbuh bagus, jarak ruas ke ruas itu 10 cm, ya saya berani ngomong ya sekitar sekian mata bat seperti itu. Ya. Jadi untuk mengevaluasi hal seperti ini itu tidak gampang.